Emang ya, kerjaan yang paling enak itu adalah kerjaan yang bisa bikin kita ke berbagai daerah, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, salah satunya kayak kerjaan gue sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Oke, jadi buat yang sudah follow JJFC, YouTube JJFC terutama, atau mungkin yang belum, yang baru lihat ini, jadi gue itu baru aja, nggak sih sebenarnya beberapa waktu lalu gue dinas ke Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah selesai dinas, setelah selesai kegiatan acara, baru deh gue menyempatkan diri ke Borneo FC Store. Waktu itu kalau nggak salah setengah jam sebelum mereka tutup deh, karena ya sayang aja gue ke Samarinda tapi nggak beli oleh-oleh khas Samarinda, yaitu ya jersey. So, jadi di video kali ini gue sudah menunjukkan ke kalian Borneo FC Store. Sekarang gue bakal nge-review jersey Borneo FC ini yang away versi player issue musim 2022-2023. Tapi sebelum kita bahas sama-sama bareng-bareng jersey ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV untuk selalu berkembang dan berkarya dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan berikan komentar terbaik kalian. Nanti kita diskusi sama bareng-bareng. Oke, gue tahu pertanyaan adalah, Bang, lu baru nge-review jersey Borneo FC saat musim udah kelar. Karena satu dan lain hal gue baru bisa review sekarang. Tapi sebelum gue buat video ini, gue udah nonton 2 video reviewer yang membahas jersey ini. Jadi gue bisa bilang gue bisa bahas lebih lanjut ya dari apa yang sudah mereka buat. Oke, jadi packagingnya seperti ini. Ini polybagnya udah cukup representatif ya. Etams Apparel lokal Samarinda menjadi sponsor bagi klub lokal Samarinda. Ini udah oke banget. Tapi kayaknya dari video terbaru musim depan Etams bakal mensupport Persela Lamongan ya. Ini baru kita tunggu. Nah, ini dia jersey-nya, jersey away-nya. Gue sengaja beli yang player issue karena pas gua pegang, gua raba di store-nya ya, ini ada satu hal yang menarik gitu. Oke, jadi sebelum kita review panjang lebar, gua mau bahas lebih lanjut tentang jersey ini, tapi gua mau highlight dikit fitur-fitur yang ada di jersey ini buat pancingan aja kita diskusi. Oke, jadi kalian bisa lihat jersey ini adalah jersey dengan tema monokromatik. Kenapa monokromatik? Karena di sini dominannya warna abu-abu dan hitam. Jadi hanya 2 warna aja, yang juga sebenarnya sudah jamak dilakukan oleh klub-klub di Eropa. Bahkan di Asia Tenggara pun juga sudah jamak dilakukan. Kayak misalkan Buriram United waktu itu pernah gua review, di sini nggak gua gantung. Terus juga ada, kalau nggak salah itu dari Selangor juga pernah deh. Correct me if I'm wrong, tapi udah banyak banget klub-klub yang pakai konsep seperti ini. Jadi itu udah hal yang normal, atau big problem. Terus mereka juga pakai kerah polo dengan satu kancing ya. Jadi ini adalah variasi lain dari polo shirt. Jadi bisa 2 kancing, bisa 3 kancing, atau bahkan tanpa kancing sama sekali. Kayak jersey Chonburi yang pernah gua review udah lama, 2 tahun lalu, itu bahkan nggak pakai kancing sama sekali. Nah, terus mereka juga pakai variasi pola jahitan. Mereka pakai variasi t-shirt biasa, bukan raglan, tapi mereka tambahkan semacam pola potongan di sini. Ini juga menarik. Dan authentic official license product, ini udah hal yang umum dan jamak ada di jersey ya. Ada logo apparel, logo klub, ada logo authentic license-nya. Di belakangnya itu polos. Ini harusnya ada nameset-nya ya. Tapi waktu itu pas gua ke Borneo FC Store, kalau pakai nameset tuh kalau nggak salah nunggu 3 hari. Sementara gua harus pulang keesokan harinya. Jadi ya terpaksa polosan aja. Oke, jadi itu highlight cepatnya. Gue nggak mau menghabiskan waktu kalian untuk nonton hal yang berulang. Sekarang kita bahas lebih dalam satu persatu. Kira-kira apa sih komentar JJFC TV mengenai jersey ini dan Etams sebagai apparel. Oke, jadi Etams ini kan terhitung baru ya, 2 tahun. Ini tahun kedua mereka jadi sponsor dari Pesut Etam Borneo FC. Produknya menarik. Dan dari 2 reviewer yang udah gue lihat, ya feedbacknya sih positif ya. Oke, sekarang kita buktikan. Yang pertama adalah hang tag-nya. Oke, hang tag-nya itu
dia pakai kain coklat ya, pakai bahan coklat, kertas coklat bukan kain ya. Ini harusnya daur ulang dan ada barcode-nya ya. Ada juga WhatsApp dari atau kontak dari si Etams Apparel. Tapi kalau gue perhatiin ini tagnya beda sama yang dari reviewer yang gue tonton. Kalau yang reviewer itu dia tagnya warna hitam. Ya mungkin untuk kedepannya bisa ada standarisasi itu dari Apparel Etams. Terus kita ke kerahnya. Kerahnya ini dia bahannya tuh rib ya. Jadi gini, ini kan rib. Terus di sini ada gradasi warna dari abu-abu ke hitam. Ini kalau mau gampang ya, kalau mau shortcut bisa aja mereka pakai kain biasa di print deh, lebih gampang. Tapi ini enggak. Ini dia pakai bahan rib, artinya dirajut warna abu-abu dan warna hitam. Artinya modal teknik sama modal biaya, karena buat kayak gini kan ada minimum quantity ya. Terus di bagian apa namanya dalamnya itu kita buka kancingnya. Ntar, gue juga mau kancingin. Kancingnya itu, nah bener kan? Ini yang gue suka. Kancingnya itu ya ada tulisan Etams-nya. Artinya mereka memikirkan sampai sedetail itu dalam hal branding. Yang kedua, di bagian keterangan size-nya, kelihatan nggak? Ini ada beberapa detail ya. Pertama ada logo Borneo-nya, ada tulisan Manyala, size L, dan ada nama teknologinya, E1 Dry Tech. Ngomongin tentang dry tech atau teknologi yang ada di jersey ini ya. Kalau gua raba dari kainnya, ini kainnya beda. Karena tidak apa ya, gue baru pertama kali merasakan kain seperti ini gitu loh. Jadi asumsi gue E1 Dry Tech ini maksudnya bukan gimmick belaka, tapi memang dibuat khusus teknologinya. Karena kan ada tuh yang nama teknologinya apa, tapi kainnya kain yang ada di pasaran. Nah maksud gue itu. Nah ini gue belum pernah pegang sama sekali kainnya yang kayak gini di pasaran. Jadi asumsi gue memang Etams ada R&D-nya juga untuk jersey ini. Oke. Selebihnya itu di bagian kerah. Ini yang pasti kerah polo gue suka, variasinya juga oke. Sekarang kita ke bagian pundaknya. Ini menarik perhatian gue sebenarnya pundaknya ya. Kalian lihat di pundaknya seperti ini ya, kelihatan ya. Jadi ini ada jahitan pertama yang memisahkan antara bagian depan dan belakang ya. Terus ada panel yang dijahit dari sini nih sampai ke hampir ke ketiak. Oke. Ini mengingatkan gue ke jersey-nya Persib Bandung pas awal-awal sama Sportama, sama jersey-nya Muangthong United musim 2021. Gue pernah review juga jersey Muangthong. Tapi dalam artian di sini miripnya dalam artian positif ya. Maksudnya daripada mereka pakai pola biasa, mereka tambahin variasi yang sebenarnya bisa berfungsi sebagai tempat sponsor. Nih kalian lihat ya. Ada sponsor suplemen kesehatan Kuku Bima. Ini sebenarnya deal-dealan antara klub sama sponsor sih untuk penempatan, tapi akan lebih bagus kalau misalkan dari Borneo FC itu menempatkan di sini. Jadi Etams biasa bikin pola cuttingnya ini lebih nggak lebih landai ya, jadi lebih lurus kayak gini. Di sini taruh Kuku Bima Energy, jadi lebih rapi. Terus kita ke bagian ujung dari lengannya. Ini nih menurut gue detail yang manis ya, karena instead of hanya abu-abu, mereka pakai kain hitam untuk pemanis sebagai list ya. Tapi ini kain hitamnya kain biasa, jadi bukan kain yang sama dengan bahan utamanya, tapi tetap aja manis. Jadi apa ya, mempertebal kesan dari monokromatik itu sendiri. Gue dari tadi ngomong kain, tapi gue gak ngejelasin tentang kain dari Borneo FC ini ya. Tapi tentang aja itu terakhir, nanti sabar. Terus untuk yang lainnya sih, mereka pakai sponsor itu pakai Polyflex cutting ya, kelihatan di sini. Di raba juga Polyflex cutting. Untuk Etams-nya ini dia pakai bahan yang tebal. Ini rubber nih harusnya ya. Jadi tebal itu karena pas disentuh gini ya, itu hand feel-nya itu kayak timbul. Ini menurut gue udah eksklusif banget. Sementara di bagian kiri jersey-nya atau logo klubnya itu pakai rubber 3D. Fun fact-nya sih gini ya. Kan gue ketemu juga sama ownernya Etams di Samarinda. Tapi dia juga bilang, "Mas, ini sebenarnya hati-hati karena logonya itu agak gampang copot dari bahannya." Ya ya gue apresiasi ya karena jujur. Tapi ya mungkin kalau gitu, kalau memang apa namanya udah copot, musim depan mungkin bisa diimprove gan supplier. Ini sekarang adalah the main course-nya. Gue mau bahas bahannya. Jadi gini,
Ini unik ya, gue beli itu harganya 410.000, tapi waktu itu ada diskon 10%, jadi sekitar 369.000 ya, 370.000 deh kita buletin ya. Tapi lu lihat tuh, bahannya itu jacquard coy ya. Tapi memang sih ini kan jacquardnya itu kan ini ya apa, teksturnya itu kecil-kecil ya, membentuk seperti aliran air gitu kan. Memang kalau untuk di hand feeling itu agak kasar. Kalau dalamnya itu sebentar, sedikit kasar, tapi nggak sekasar yang di luar ya. Nanti bakal gue coba kalau misalkan nggak gue pakai kaos dalam, jadi gue pakai tapi tanpa daleman gitu ya. Tapi tetap aja untuk brand yang baru 2 musim 2 tahun masuk di kancah sepak bola Indonesia, berani langsung pakai bahan jacquard, ini menurut gue udah hal yang harus diapresiasi ya. Kayak ini itu jalan dan pasti butuh uang di sana. Tapi mungkin ini buatan Indonesia ya, karena kalau kita lihat di sini itu ada tulisannya made in Indonesia, polyester made in Indonesia ya. Jadi kalau betul ini made in Indonesia, gue bisa apresiasi banget karena ternyata anak lokal, produk anak lokal tuh pun bisa juga bikin jacquard, dan harganya pun juga 400 ribuan dalam full sponsor ya. Sementara di reviewer yang gue lihat, mereka juga mempertanyakan kok bisa harga yang murah sementara brand lain itu bisa jual 2 kali lipat itu. Oke, itu aja review dari gue untuk jersey Etams ini. Sebenarnya ini jerseynya nggak neko-neko ya, dia memperdalam teknologinya daripada visualnya. So untuk dibawa jalan-jalan juga pasti oke banget nih. Sekarang mau gue coba dulu kalau dipakai gimana. Ya, itu dia review dan testimoni gue ketika jersey yang dipakai, jersey Borneo FC Away 2022-2023 versi player issue. Sekarang adalah bagian penilaian. Kita mulai dari harga. Harganya itu gue beli 370.000 karena waktu itu ada diskon 10% dari harga normal, dan dengan harga 300 ribuan gue bisa dapat jersey dengan bahan jacquard plus konsepnya yang juga simple, jadi bisa juga dibuat jalan-jalan. Jadi gue bisa kasih nilai 8 dari 10. Terus yang kedua adalah kualitasnya. Pertama, gue harus highlight lagi bahan jacquardnya. Ini untuk tahun pertama Etams menggunakan jacquard yang tadi namanya Iwan Drytech. Ini udah berani banget ya, langkah yang bold dan berani. Terus juga ditambah lagi beberapa pemilihan bahan aparel, bahan logo yang ya mungkin perlu sedikit peningkatan, dan panel ini yang juga nggak keset ya sambungannya. Jadi ini secara kualitas, secara teknis ini oke banget. Gue bisa kasih nilai 8 dari 10. Yang terakhir adalah worth it atau enggak sih? Sebenarnya layak beli atau enggak? Menurut gue mempertimbangkan harga dan kualitas yang ditawarkan, gue bisa bilang ini sangat worth it, jadi 8 dari 10. Oke, jadi itu dia penilaian dari gue untuk jersey Borneo FC ini. Gue bisa bilang good job and good work dari Etams and Teams. Semoga mereka nggak puas diri, jadi terus untuk menambah lagi kualitasnya, dan mungkin suatu saat bisa juga ke kancah internasional. Oke, so sekian dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan dukung terus JJFC untuk selalu berkarya dan mengupload video baru dengan cara klik tombol subscribe, bukan tombol baru, tombol subscribe ya. Setelah itu share juga ke teman-teman kalian dan berikan komentar terbaik kalian, nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Kalau udah, thank you for watching until the end. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.